Video ini saya buat atas request dari Josephine yang meminta estimasi harga keseluruhan pindahan ke New York City. Terima kasih Josephine untuk requestnya, dan buat teman-teman yang lain yang ingin tahu tentang New York, di komen aja, insya Allah saya akan buatkan videonya. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega. Dan sesuai dengan request yang lumayan banyak, pada penasaran soal sebenarnya berapa sih biaya untuk ke New York gitu. Biaya untuk ke New York atau biaya bulanan di New York gitu kan. Jadi sekarang kita gabung aja jadi satu. Jadi di video ini saya mau ngebahas dari mulai biaya visa sampai biaya harian, bulanan, at least di bulan pertama kamu pindah di New York City. Ini adalah list biaya-biaya yang akan saya bahas di video ini, dari mulai visa sampai transport untuk sebulan di bulan pertama. Buat kamu yang penasaran, ditonton sampai selesai videonya ya. Sebelum mulai, gimana kalau kamu subscribe dulu? Gratis kok. Ceritanya kamu ada rencana untuk ke New York, entah itu untuk belajar, student, atau mau kerja. Jadi kalau misalnya student itu biasanya F1 kan visanya. Nah, berapa sih biaya visa F1? Biaya visa F1, kita ngomongin dari visa dulu deh ya. Sebelum kamu ke New York, pastinya yang kamu butuhin itu visa kan, dan tiket pesawat. Berapa sih tekan? Untuk visa F1 itu biasanya sekitaran antara 2.400.000. Dan itu kamu yang nanggung biasanya. Kalau misalnya kamu di sini mau kerja, itu otomatis kan visanya visa kerja H1B. Biasanya yang nanggung itu kantor, kalau kamu sudah disponsorin. Jadi untuk yang mau bekerja ke sini, itu nggak usah dipikirin biaya visanya, tapi buat kamu yang mau sekolah, ini yang harus kamu catat. Lanjut, kamu visa udah di tangan. Kamu mau berangkat lah ke New York gitu kan. Nah, kalau misalnya kerja ataupun student, itu biasanya nggak bisa milih tanggal. Beda kalau misalnya kamu mau jalan-jalan aja. Jadi untuk tips-tips harga-harga tiket yang murah, itu saya nggak bisa kasih di sini. Kamu harus tonton video selanjutnya ketika saya mau kasih tips-tips murah untuk traveling ke New York. Di video ini untuk kamu-kamu yang memang mau pindah. Jadi kamu nggak punya pilihan untuk flexibility, pilihan tanggal berangkat gitu kan. Kalau sekolah kan ada waktunya kapan kamu harus sampai. Atau kalau kerja pun sama. Jadi rata-rata ini bisa lebih murah, bisa jauh lebih mahal tergantung pilihan pesawat. Tapi sekitar rata-rata untuk berangkat ke New York itu ya sekitar $800-900 one way. Ada yang lebih murah kalau beruntung, banyak yang lebih mahal gitu. Kamu udah siap tiket di tangan, kamu berangkatlah ke New York. Dari Indonesia ke New York itu sekitar 15.000 km. Dan naik pesawatnya itu sekitar, kalau terus-menerus gitu ya, non-stop, nggak berhenti-berhenti, itu sekitar 20 jam. Nggak jauh lah ya. Nggak jauh. Itu jauh banget. Bahkan misalnya kamu ke Eropa, itu benar-benar masih di tengah jalan ke sini. Jadi ini tuh memang jauh banget. 20 jam, belum kalau misalnya kamu transit. Transit ada yang dari sejam, 2 jam, sampai 10 jam. Benar-benar tergantung airlines-nya. Sampai New York gitu kan, terus gimana? Tinggalnya gimana? Untuk soal housing, saya sudah pernah membuat video syarat dan biaya housing di New York City. Jadi kamu wajib tonton itu dulu, karena di sini saya akan ngebahas sesimpel mungkin. Link untuk videonya akan saya taruh di deskripsi, jadi dicek dulu ya. Sebenarnya sih seharusnya kamu udah persiapin di mana kamu tinggal sebelum kamu sampai, benar kan? Nah, ada dua pilihan nih. Saya nggak tahu kamu berkeluarga, atau kamu tipikal yang mau privacy, atau kamu mau yang murah. Intinya 3 itu macam-macam kan. Karena untuk tempat tinggal ada 2 pilihan di New York. Satu, kamu bisa sewa apartemen, kayak di Indonesia kamu sewa apartemen. Tapi ya harganya beda. Atau kamu misalnya single sendiri, mau hemat gitu kan, kamu bisa cuma sewa kamar. Nah, untuk sewa kamar dulu, kita pokoknya mau cari yang harganya yang paling bawah dulu deh. Balik lagi, karena kalau kamu mau cari yang mahal, itu tak terhingga di sini. Pilihannya banyak. Kamu mau ngabisin uang berapa, di sini bisa ada harganya gitu.
Nah, kalau misalnya mau yang hemat, kita cari yang terbawah gitu kan. Kalau kamu single, kamu cuma butuh kamar untuk tinggal gitu. Ada orang yang nyewain kamarnya itu sekitar $700 per bulan, bersih. Tapi biasanya mereka juga butuh deposit. Jadi ujung-ujungnya kamu akan bayar sekitar $1.400 di bulan pertama. Tapi kalau misalnya kamu mau sewa apartemen, itu beda lagi. Kalau kamu pernah nonton video tentang housing di New York, mungkin kamu udah tahu kalau di New York itu kalau mau sewa apartemen nggak bisa sembarangan. Yang pertama, kamu harus punya garantor. Kalau nggak punya garantor, harus punya insurance garantor. Atau kamu bisa bayar sekaligus 1 tahun full kontrak, kamu bayar di muka, atau 6 bulan di muka. Aduh, pokoknya panjang ceritanya, kamu harus nonton video saya tentang housing. Tapi all in all gitu ya, misalnya kamu punya garantor. Terus habis itu, berapa yang harus kamu bayar? Otomatis untuk one bedroom apartemen itu kamu minimal itu sekitar $1.650 di Queens gitu ya. Kalau di Manhattan ya jauh lebih mahal. 1.650 ya tinggal dikali 4. Kenapa 4? Karena balik lagi kamu harus nonton si video housing saya karena di sini agak rumit. Pertama, kamu harus punya deposit. Kedua, kamu harus bayar bulan pertama rentnya. Lalu terakhir kamu harus bayar agent fee. Selain itu kadang-kadang ada form yang harus dibayar sekitar $100. Plus jangan lupa utilities. Utilities itu ya kayak listrik, penghangat gitu-gitu. Itu sekitar sebulannya $150. Jadi berapa tuh? Kalau misalnya nih kamu single, kamu oke dengan satu kamar aja, kamu cukup bayar $700. Kalau kamu butuh privacy ya kamu bayar ini. 4 kali 1.650 ditambah form, kita anggap aja kamu udah punya garantor. Terus habis itu jangan lupa kalau misalnya kamu punya apartemen sendiri, biasanya di New York itu sudah setengah semi-furnished gitulah. Furnishnya itu sayangnya cuma di dapur, jadi kamu dapur aman. Paling enggak udah ada lengkap kulkas gitu, sama kompor gitu kan. Tapi kamu belum punya tempat tidur, jadi kamu minimal banget harus beli tempat tidur. Ya sekitar kurang lebih $400 lah tempat tidur, sama kasur, sama mungkin biaya kirim. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau sewa kamar yang ini, yang $700, itu biasanya kamu udah tinggal masuk, udah ada tempat tidurnya. Jadi benar-benar pilihan kamu. Lanjut, kalau misalnya housing udah, tiket udah, visa udah gitu kan. Transport. Untuk transport dan biaya lainnya, saya pernah buat video untuk bisa hidup hemat di New York. Kamu bisa cek, linknya akan saya taruh di deskripsi karena di situ lebih lengkap tentang sedikit biaya hidup dan tips-tips hematnya. Dan untuk transport di New York ada bus, ada subway, tapi kartunya sama. Jadi satu kartu kamu beli itu bisa buat subway atau bus. Ini saya cuma ngomongin di New York City karena di luar beda lagi. Transportnya berapa? Transport di sini semua pakai subway. Itu jadi untuk bulanannya yang unlimited itu sekitar $133. Lanjut, biaya makan. Biaya makan kalau kamu masak sendiri itu kira-kira kalau untuk sendiri ya sekitar $200. Kalau emang kamu mau lebih hemat lagi ya itu masing-masing, tapi paling enggak sebulannya itu sekitar $200. Tapi kalau kamu mau jajan di luar, balik lagi tak terhingga. Mungkin yang terakhir itu biaya pulsa. Biaya pulsa, kamu harus lihat video saya tips hemat hidup di New York. Atau kamu bisa paling enggak, yang paling minim itu untuk biaya SIM card dan internet, bukan unlimited ya, itu minimal $35. Jadi kita total. Biaya visa, biaya tiket, biaya rumah, biaya harian, biaya pulsa, biaya transport, biaya makan. Ini kalau kamu sewa kamar aja, di bulan pertama kamu butuh 42 juta. Kalau kamu mau sewa satu apartemen, kamu butuh 128 juta. Beda banget kan, karena memang rent yang mahal di New York City. Gimana menurut kamu? Mahal gak sih di New York? Balik lagi ya, karena sebenarnya New York itu luas banget. Kalau New York State, ini New York City. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kamu bisa di komen aja. Mungkin selanjutnya saya mau bikin video kalau misalnya kamu cuma mau traveling, bukan mau pindahan gitu. Saya mau kasih tips-tips untuk bisa murah traveling ke New York.
Oke, kalau begitu semoga videonya bermanfaat. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang biaya hidup di New York bulanannya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.